Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk dia hadir. Oke, hadir. Oh, sepertinya hadir semua ya. Oke, kita langsung saja. Sebelum berangkat haji, adik-adik lihat di lingkungannya itu ada apa aja sih? Di sekitar ekosistem kita itu ada apa aja? Apakah ada benda hidup dan apakah ada benda mati di sekitar kita itu? Ada apa aja ya di sekitar ekosistem kita itu? Nah, betul sekali. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenal komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi serta bagaimana keduanya itu saling berinteraksi dalam suatu lingkungan ekosistem. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung. Boleh adik-adik perhatikan ada gambar apa aja ya di sini? Kurang seragam. Bisa. Kalau bisa itu mendapatkan energinya itu dari apa sih? Nah, bisa. Nah, kalau tumbuhan mendapatkan energinya itu dari mana? Betul sekali. Oke, jadi semua makhluk hidup yang ada pada gambar dan semua hidup yang ada di sekitar kita itu sebenarnya itu bergantung kepada energi matahari. Jadi tumbuhan yang berfotosintesis ini akan menyerap energi dari matahari dan menyerapnya sebagai zat kimia dan tersimpan sebagai molekul-molekul makanan tadi seperti hewan rusa, ikan dan kura-kura ini mendapatkan energinya itu dari tadi tumbuhan yang mendapatkan energinya itu dari matahari tadi. Oke, baik, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan biotik dan abiotik. Yang pertama, biotik. Komponen biotik ini juga disebut dengan komponen hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini disebutnya sebagai komponen biotiknya berdasarkan perannya. Dalam ekosistem ini komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan penilai atau dekomposer. Nah, produsen ini merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, seperti ada padi, rumput, pohon, dan tumbuhan-tumbuhan hijau lainnya. Nah, selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini merupakan makhluk hidup yang memakan produsen untuk bertahan hidup. Contohnya ada hewan ulat nih. Hewan ulat ini memakan daun dari pohon. Lalu kita sebagai manusia mengkonsumsi padi, tapi bukan langsung padi ya, tapi ada proses pengolahannya juga jadi nasi ya, betul sekali. Oke, selanjutnya ada pengurai. Nah, makhluk hidup ini merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menguraikan konsumen yang telah mati. Dan contohnya itu ada jamur, cacing, dan bakteri. Oke, selanjutnya ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan adalah komponen yang tak hidup. Nah, bagian lingkungan yang tak hidup ini terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Dan cahaya matahari ini dapat menghangatkan air, udara, dan tanah sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup yang ada di bumi.
Nah, cahaya matahari juga dapat membantu tumbuhan untuk mendapatkan makanannya. Nah, lalu ada air dan tanah juga merupakan bagian penting dari lingkungan. Nah, air yang turun ke bumi dalam bentuk hujan ini dapat menyerap ke dalam tanah. Dan air yang menyerap ke dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang tumbuh di atasnya dan makhluk kecil yang hidup di dalam tanah. Dan selanjutnya ada ekosistem. Nah, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan ini akan berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dan membentuk sebuah ekosistem. Nah, bagian-bagian dari ekosistem tadi ini terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu ini apa sih? Individu ini merupakan suatu individu yang hidup seorang diri, seperti itu contohnya ada seekor kambing atau sebuah pohon. Nah, tempat individu tinggal ini dinamakan sebagai habitat. Lalu ada yang kedua itu ada populasi. Nah, populasi ini merupakan tempat makhluk hidup tinggal di dalam suatu tempat. Contohnya di suatu kolam terdapat populasi ikan. Lalu yang ketiga ada komunitas. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya itu ada komunitas air sungai dan komunitas padang rumput. Oke, lalu jenis-jenis ekosistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air ini terdiri dari ekosistem air asin dan ekosistem air tawar. Lalu ekosistem air darat ini terdiri dari ekosistem padang rumput, padang pasir, taiga, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua itu ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya itu seperti sawah, kolam ikan, akuarium, taman safari, dan masih banyak ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Oke. Selanjutnya kita akan membentuk 3 kelompok yang terdiri dari kurang lebih 3 sampai 4 orang. Ini aku akan membagikan LKPD-nya ya. Oke, boleh dikerjakan di analisis ya. Tugasnya ada di dalam itu. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Boleh perwakilan kelompoknya untuk maju untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Oke, maju. Izin ya teman-teman semua. Jadi hasil analisis Dian sama Elia tadi kan di sini pertanyaannya bagaimana hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem di sekitar lingkunganmu dan diskusikanlah bersama teman kelompokmu. Nah, jadi kan ada ekosistem sawah ya di dekat rumah aku tuh. Nah, jadi di sana saling ketergantungan. Jadi padi itu kan kadang dimakan oleh siput, kemudian dimakan oleh burung-burung, tikus
bungkus bahkan. Nah, paginya sendiri juga untuk kebutuhan. Oke, sepertinya sudah ya Teh. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut nih, kita mau ice breaking dulu, boleh nggak? Namanya itu tepuk semangat 1, 2, 3. Boleh lihat ibu dulu, nanti adik-adik boleh ngikutin ya. Jadi semangat 1, 2, 3. Semangat 1, hu. Semangat 2, ha. Semangat 3, hu. Oke, 1, 2, 3. Semangat 1, 2, 3. Semangat 1, semangat 2. Oke. Terima kasih. Selanjutnya setelah tadi kita mengerjakan LKPD, udah pengertian juga. Sekarang kita mau evaluasi nih. Boleh ya? Evaluasi individu. Ibu bagian dulu ya. Nah, udah. Ih, pintar banget anak-anak ibu ya, terima kasih. Udah nih. Boleh nggak ibu minta satu orang buat menyimpulkan nih pembelajaran tadi yang udah ibu bahas? Satu orang. Mau ibu? Boleh ya. Jadi kesimpulannya itu ekosistem itu tadi terdiri dari dua ya, ada dua komponen, biotik sama abiotik. Nah, kalau biotik itu hidup, contohnya ada apa tadi bu? Hewan. Ada hewan, kemudian tumbuhan, ada tanah, matahari dan sebagainya. Betul sekali ibu ya kasih. Ya, ya buat. Jadi kesimpulannya betul sekali tadi seperti dia. Anak kita udah mempelajari nih apa itu biotik, abiotik, dan serta bagaimana keterkaitan antara hubungan keduanya itu dalam suatu lingkungan ekosistem. Jadi tugas kita sebagai makhluk hidup ini adalah menjaga lingkungan agar ekosistem ini tetap seimbang dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini bisa hidup dengan nyaman. Oke, mungkin terima kasih anak-anak karena udah siang juga nih. Terima kasih udah memperhatikan dengan baik. Oke, mungkin sebelum pulang boleh berdoa bersama-sama lagi ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan keinginan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak.